Dek, kamu tahu statistika nggak? Yang ngukur data itu ya? Ih, bener banget guys, sip deh. Kak, tahu matkul statistika nggak? Tahu. Itu yang gimana? Yang itu kan, yang ada angka-angkanya itu ya? Ih guys, bener banget. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Kak, ya? Tahu matkul statistika nggak? Matkul yang paling asik itu ya? Apa nih? Dilarang memancing. Jika kau bertemu aku begini. Apa sih? Aku tuh lagi bikin tugas video 15 menit. Ini loh, tugas pengatas statistika sosial tadi dari kelompok 4. Halo guys, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar statistik sosial program studi administrasi bisnis UPN Veteran Jawa Timur Dengan judul definisi dan pengukuran operasional. Penuh kebahagiaan dan ceria, aku Devina, NPM 019. Halo guys, aku Lisa, NPM akhir 009. Halo guys, aku juga dengan NPM akhir 011. Halo rekan-rekan, aku Dean dari NPM 029. Nama saya Ninja Ukiana NPM 016. Hai, ini sudah pagi. Jadi, bye. Pipi dapat dubi double padi bu. Definisi operasional yang pertama, menurut Sanjaya 2013, definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian. Yang kedua, menurut Kellinger 2006, definisi operasional adalah menetapkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk kontrol atau variabel itu. Yang ketiga, menurut Sumanto 2014, definisi operasional adalah penelitian korelasi berkaitan dengan pengukuran data untuk menentukan atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya pendekatan dalam menyusun definisi operasional variabel. Menurut Sanjaya, ada 3 definisi operasional variabel, yaitu yang pertama, definisi operasional tipe A, disusun berdasarkan pada operasi yang dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Yang kedua, definisi operasional tipe B, disusun berdasarkan perumusan dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana suatu objek atau benda tertentu beroperasi, yakni apa yang dilakukan atau terdiri dari apa ciri-ciri dinamis objek tersebut. Yang ketiga, definisi operasional tipe C, disusun berdasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik status itu. Yang kedua nih, ada pengukuran operasional. Nah, pengukuran sendiri merupakan suatu proses kuantitatif variabel atau atribut kualitatif dari suatu materi atau objek sehingga diperoleh angka atau bilangan menggunakan aturan tertentu. Nah, aturannya sendiri ini meliputi yang pertama, ada definisi operasional, dan yang kedua, ada pemilihan skala pengukuran. Nah, kemudian ada tujuan pengukuran, yaitu menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Pengukuran selalu melibatkan penggunaan prosedur yang secara simbolik dapat merefleksikan dimensi realitas dalam dunia analitik si peneliti. Nah, menurut Robert F. Pollock, pengukuran operasional sendiri melibatkan proses mengubah konsep abstrak menjadi operasional yang dapat diukur dengan menggunakan prosedur atau instrumen yang sesuai. Kemudian yang kedua, menurut Paul Emmerle, pengukuran operasional melibatkan transformasi konsep abstrak menjadi variabel atau indikator yang dapat diukur secara empiris.
ada komponen pengukuran nasional. Nah, komponen pengukuran nasional ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kejadian empiris yang diamati. Nah, yaitu sejumlah ciri-ciri dari objek, individu ataupun kelompok yang diamati. Kemudian yang kedua ada penggunaan angka untuk menggambarkan kejadian tersebut. Nah, penggunaan angka ini untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian dari peneliti. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada sejumlah aturan pemetaan, yaitu pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Nah, agar lebih jelas untuk memahami 3 komponen yang diperlukan dalam pengukuran, maka akan disajikan tabel berikut. Nah, dalam contoh diasumsikan hanya ada 2 administrator yaitu Sumi dan Soma yang masing-masing mengawasi 2 orang bawahan yaitu Johan dan Rena, Andi dan Sekar. Nah, di tabel sebelah sini yaitu untuk mengukur jenis kelamin administrator. Nah, kejadian empirisnya yaitu jenis kelamin administrator, kemudian aturan pemetaannya angka 1 jika pria, kemudian angka 2 jika wanita. Nah, angkanya berupa 1 atau 2. Kemudian di tabel berikut ini yaitu untuk mengukur kepuasan bawahan. Kejadian empirisnya berupa kepuasan kerja bawahan. Nah, aturan pemetaannya berupa negatif 2 bila sangat tidak puas, negatif 1 bila tidak puas, 0 bila netral, kemudian 1 bila puas, dan yang terakhir 2 bila sangat puas. Nah, angkanya berupa negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya guys, proses pengukuran operasional. Proses pengukuran operasional adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengukur kinerja operasi suatu organisasi atau sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasi berjalan secara efisien, efektif, serta untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Proses pengukuran operasional dapat digambarkan dengan tahapan berikut. Ting, 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 ting. Ini semua. Yang pertama, mengisolasi kejadian empiris. Yang kedua, mengembangkan konsep kepentingan. Yang ketiga, mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Yang keempat, mengembangkan skala pengukuran. Yang kelima, mengevaluasi skala berdasarkan reliabilitas dan validitas. Yang keenam, menggunakan skala. Selanjutnya ada skala pengukuran operasional. Nah, skala pengukuran operasional ini bervariasi. Dari skala sederhana yang hanya mengukur beberapa karakteristik dan skala kompleks yang mengukur berbagai variabel. Skala ini dibagi 4 bagian. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal ini digunakan hanya untuk memberikan kategori saja. Contohnya dalam skala nominal ini sebuah angka 1. Angka 1 ini dapat mewakili wanita dan angka 2 dapat mewakili laki-laki. Yang kedua ada skala ordinal. Nah, skala ini merupakan pengukuran yang dapat menyatakan tingkat antar tingkatannya. Sebagai contoh dalam skala ordinal, responden. Nah, responden ini memberikan penilaian seperti baik dengan skala 4. Kemudian, yang ketiga ada skala interval, adalah jenis skala yang pengukurannya dapat menyatakan tingkat antar tingkatan dengan jarak atau tingkatannya interval yang lebih jelas. Nah, contohnya dalam suhu termometer, perbedaan suhu antar 2 ruangan ini dapat diukur dengan jelas, tetapi nilai 0 derajat Celcius tidak berarti bahwa suhu tidak ada sama sekali. Kemudian yang terakhir ada skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah jenis skala pengukuran yang dapat menyatakan perbedaan antar tingkatan dengan jarak atau interval antar tingkatan yang lebih jelas. Sebagai contoh, penggunaan skala rasio ini adalah pengukuran berat badan, yang dimana jika berat badan seseorang adalah 0 kg, berarti benar-benar dia tidak ada berat sama sekali. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4. See you! Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru.
Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Itu bacanya apa?